Halo Sobat Bola sekalian, belakangan ini pasti kita sering dengar perdebatan tentang papa-papa di sosial media. Yang kata papa ini merujuk pada sosok yang punya peran strategis, baik itu di PSSI selaku regulator kompetisi maupun di I-League selaku operator kompetisi. Yang orang tersebut juga punya jabatan atau hubungan erat di klub tertentu, sehingga klub yang bersangkutan bisa diuntungkan karena peran dari orang tersebut. Bahkan yang lebih viralnya lagi, sempat gua beberapa hari yang lalu bahas tentang manajer Borneo FC yang ngutip kata papa, yang beliau ternyata mengklaim bahwa kata tersebut diambil dari perdebatan antar supporter yang memang berkembang di sosial media. Jadi memang ada banyak orang yang menggunakan kata papa, atau bahkan yang lebih ekstrimnya lagi adalah menuduh klub tertentu punya peran papa. Tapi yang jadi masalah, ternyata sebagian besar orang yang menggunakan kata tersebut, penggunaannya didasarkan bukan atas pengetahuan mereka apakah orang yang bersangkutan memang benar punya hubungan dengan klub tersebut, melainkan hanya berdasarkan historis yang dulunya memang orang tersebut punya hubungan atau jabatan tertentu di klub yang bersangkutan. Artinya masih ada nih orang yang belum tahu tentang kebenaran dan faktanya gimana. Maka atas dasar masalah tersebut, gue pengen ngajak kalian semua buat kita cari tahu lebih dalam tentang fakta yang sebenarnya. Kita bahas mulai dari status orang yang banyak kita sebut sebagai papa. Apakah orang tersebut saat ini memang benar punya hubungan dengan klub yang bersangkutan? Jika benar, apakah hal itu ideal? Dan apakah hal itu menjadi ancaman untuk netralitas kompetisi? Tentu hal ini penting untuk kita semua pahami supaya kita bisa punya pengetahuan yang baik dan tahu fakta yang sebenarnya dari apa yang selama ini kita pertanyakan. Maka biar semuanya paham, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua Zidan Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Sebelumnya gue pengen ngasih disclaimer dulu bahwa data yang gue sampaikan di sini itu berdasarkan informasi yang gue dapatkan dari beberapa sumber media kredibel kayak Bolanet, Bola.com, Detik, CNN, dan beberapa media lainnya. Jadi keabsahan informasi yang gue sampaikan di sini tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan dari orang yang sering kita sebut sebagai papa oleh para netizen. Berdasarkan analisis yang gua himpun dari berbagai macam perdebatan yang terjadi, bahwa sosok papa ini cenderung merujuk kepada dua orang. Yang dua orang ini memang punya peran sentral dalam kompetisi sepak bola Indonesia. Yang pertama, yaitu Ferry Paulus selaku Direktur Utama PT LIB yang berperan sebagai operator liga. Dan kedua adalah Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI yang berperan sebagai regulator liga. Kenapa dua orang ini disebut sebagai sosok papa? Pertama, untuk Ferry Paulus, beliau sering disebut oleh netizen sebagai papa dari Persija Jakarta. Lantaran beliau memang dulunya pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persija pada tahun 2011 sampai 2015 dan juga sebagai Direktur Olahraga Persija yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 seiring beliau yang waktu itu pertama kali terpilih sebagai Direktur Utama PT LIB. Selain punya jabatan, Ferry Paulus juga memang jadi salah satu pemegang saham di Persija Jakarta. Sedangkan Erick Thohir, beliau juga sering disebut oleh netizen sebagai papa dari Persib Bandung. Lantaran beliau dulunya memang pernah menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT PBB dari sekitar tahun 2009 sampai 2019. Yang waktu itu beliau mengundurkan diri gara-gara terpilih menjadi Menteri BUMN pada tahun 2019. Dan sama seperti Ferry Paulus, dulunya Erick Thohir juga jadi salah satu pemegang saham di Persib Bandung. Jadi memang perdebatan ini bisa dibilang sangat seru dan sangat penting karena melibatkan dua tokoh yang punya peran paling penting di kompetisi sepak bola Indonesia plus melibatkan dua klub besar Indonesia dengan basis fans yang paling besar juga di Indonesia. Nah, pertanyaan paling pentingnya sekarang, apakah dua orang ini memang masih punya jabatan atau hubungan dengan klubnya masing-masing? Kita bahas satu persatu, mulai dari Erick Thohir dulu. Bahwa berdasarkan data yang gue dapatkan dari CNN Indonesia, mundurnya Erick Thohir dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris PT PBB pada tahun 2019 itu sekaligus menjadi akhir dari kontribusi Erick Thohir bersama Persib Bandung. Termasuk status kepemilikan saham yang memang berakhir di tahun yang sama juga. Artinya sekarang Erick Thohir sama sekali gak terlibat dalam hal apapun secara langsung, baik itu dari segi jabatan maupun kepemilikan saham dengan Persib Bandung. Dan justru, gue pengen menyampaikan fakta yang sangat penting untuk kita semua ketahui bersama bahwa berdasarkan laporan dari Detik.com, ketika rapat umum pemegang saham atau RUPS yang dilaksanakan di awal musim 2025-2026, Ginda Ferah Triawan selaku Direktur Klub Persis Solo
menegaskan bahwa kepemilikan saham Persis Solo di musim ini dimiliki oleh 3 orang, yaitu Kaisang Pangarep, Kevin Nugroho, dan satu lagi yaitu Erick Thohir. Jadi Erick Thohir saat ini nggak punya saham di Persib Bandung, melainkan beliau justru punya saham di Persis Solo. Artinya klaim yang selama ini diyakini oleh sebagian pihak bahwa Erick Thohir merupakan papah dari Persib Bandung jelas bisa dipastikan sangat keliru karena faktanya saat ini Erick Thohir udah gak ada hubungan apapun secara langsung dengan Persib Bandung. Dan justru beliau malah punya kepemilikan di klub Indonesia lainnya yaitu Persis Solo. Jadi clear ya untuk Erick Thohir. Kemudian yang kedua adalah untuk Ferry Paulus. Data ini gue dapatkan dari Bolanet yang dalam artikelnya menyebut bahwa pada tahun 2022 ketika Ferry Paulus terpilih sebagai Direktur Utama PT LIB, beliau memang langsung mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Olahraga Persija Jakarta dengan tujuan untuk menghindari konflik interest atau konflik kepentingan yang terjadi dalam jabatan tersebut. Tapi ketika beliau mengundurkan diri, ternyata beliau gak sepenuhnya melepas hubungan dengan Persija Jakarta. Karena faktanya beliau sendiri yang bilang bahwa ketika dia terpilih sebagai dirut PT LIB, dirinya masih menjadi pemegang saham di Persija Jakarta. Oke, sabar dulu. Walaupun begitu, beliau juga memastikan bahwa gak ada masalah terkait konflik kepentingan meskipun beliau menjabat sebagai dirut PT LIB yang juga punya saham di Persija Jakarta. Beliau bilang yang penting tidak mengelola dan menurutnya hal itu sah-sah aja untuk dilakukan. Jadi bisa dipastikan bahwa per tahun 2022 ketika beliau udah menjabat sebagai Direktur Utama PT LIB, ternyata beliau memang masih memegang saham di Persija Jakarta. Cuman, ada disclaimer juga dari gua terkait statusnya di musim 2025-2026 ini. Apakah beliau memang masih memegang saham di Persija atau enggak? Itu gua gak tahu secara pasti. Karena berdasarkan hasil riset yang gua lakukan, gua gak menemukan data terkait apakah beliau masih memegang saham atau beliau udah melepas sahamnya. Itu gua gak nemu. Kalau kalian ada yang punya datanya dari sumber yang kredibel, boleh tulis di kolom komentar. Nanti gua sematkan kalau memang datanya atau informasinya kredibel supaya kita semua bisa tahu. Cuman, mari kita berhusnuzon. Mari kita berpikir positif. Seandainya Ferry Paulus memang masih punya saham di Persija, sesuai dengan apa yang beliau bilang, bahwa beliau memastikan gak ada konflik kepentingan yang terjadi antara jabatannya sebagai dirut PT LIB atau I-League dengan kepemilikan sahamnya di Persija Jakarta. Maka kesimpulannya, ternyata dua sosok ini memang punya hubungan dengan klub tertentu ketika mereka menjabat dalam peran yang sentral di kompetisi sepak bola Indonesia, yaitu Erick Thohir yang sekarang punya saham di Persis Solo, bukan di Persib, dan Ferry Paulus yang ketika tahun 2022 masih pegang saham di Persija Jakarta. Maka yang jadi kekhawatiran, apakah situasi ini ideal? Apakah kompetisi yang selama ini dijalankan benar-benar netral? Nah, kalau kita ngomongin tentang idealitas, jelas situasi ini adalah situasi yang sama sekali gak ideal. Kenapa? Karena prinsip dasar governance itu ada yang namanya separation of power. Artinya pemisahan antara regulator, operator, dan peserta. Nah, strukturnya di kompetisi sepak bola Indonesia itu kan PSSI sebagai regulator, I-League sebagai operator, dan klub sebagai peserta. Kalau regulator ataupun operator punya kepentingan tertentu di klub, apalagi ini kepentingannya berkaitan dengan masalah finansial, maka mau gimana pun pasti ada yang namanya potensi konflik kepentingan. Bukan berarti pasti curang, tapi potensi itu ada. Apakah ini hal yang lumrah? Kalau di Indonesia sebenarnya ini adalah hal yang lumrah karena memang banyak tokoh sepak bola Indonesia yang datang dari latar belakang pemilik atau pengelola klub kemudian bertransisi menjadi pengurus di federasi. Tapi kalau dibandingkan dengan liga top dunia, hal tersebut jarang dilakukan. Bukan berarti nggak ada, tapi jarang. Maka secara global memang hal ini kurang lazim untuk dilakukan. Tapi apakah boleh? Secara aturan eksplisit memang nggak ada aturan yang melarang secara pasti. Jadi memang sah-sah aja selagi orang tersebut bisa memastikan nggak ada konflik interest yang terjadi. Karena jangankan di federasi dan di klub. Orang di federasi dan menteri olahraganya juga boleh. Ya kan? Artinya nggak ada masalah secara regulasi, tapi memang kurang ideal secara etika. Dan kalau kita bicara tentang ancaman netralitas, balik lagi, mau gimana pun yang namanya ancaman, apalagi dalam hal netralitas, itu pasti ada. Yang ancaman ini bisa terjadi dalam hal penjadwalan pertandingan, perangkat pertandingan, regulasi kompetisi, sanksi disiplin, dan lain halnya. Tapi semua hal itu juga belum tentu pasti terjadi. Karena memang nggak semudah itu juga untuk mereka melancarkan kepentingan tertentu. Karena memang ada banyak pihak yang terlibat juga kan.
Dan yang penting sih harus ada transparansi di setiap keputusan. Kemudian mekanisme pengawasannya harus berjalan secara ketat sehingga ancaman terhadap ketidaknetralan itu bisa lebih ditekan. Dan sejauh ini, ya kalian bisa menilai sendirilah gimana sistemnya berjalan. Cuman memang yang nggak bisa kita hindari adalah aspek kepercayaan publik. Apalagi kalau sistemnya kurang berjalan dengan baik. Otomatis hal tersebut bakal banyak menimbulkan kecurigaan dalam setiap keputusan yang diambil, apalagi yang kesannya menguntungkan pihak tertentu. Jadi itu, penjelasan terkait istilah papah yang banyak berkembang di kalangan publik sepak bola nasional. Kesimpulannya, dari segi regulasi gak ada yang salah atas apa yang terjadi sekarang, dan yang paling penting adalah bukan kita harus menuduh klub tertentu diuntungkan gara-gara adanya si A. Bukan itu yang paling penting, melainkan yang paling penting adalah gimana caranya kita harus tetap bersikap kritis dan keras untuk menuntut transparansi, untuk menuntut keadilan dalam setiap keputusan yang diambil. Setelah nonton video ini, pendapat kalian gimana? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gue Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!